siang. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan membacakan presentasi hasil tugas terstruktur mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan merancang keputusan penting menjadi wakil daerah Papua. Perkenalkan, nama saya Rene Ernawati sebagai ketua dan Henia sebagai wakil, Serlide sebagai sekretaris, Resia Kelin sebagai bendahara, dan Yuni Veronica sebagai anggota. Yang pertama itu jawaban nomor 1, yaitu lemahnya SDM. Yang kedua, yang bagian A itu tindakan untuk memajukan ekonomi di tengah lemahnya SDM. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan UMKM. Yang keempat itu memperkuat kelembagaan dan tata kelola. Yang B, pengenalan diri ke daerah yang lebih luas. Yang pertama itu menentukan tujuan. Yang kedua, riset dan pemahaman. Yang ketiga, menyiapkan materi. Yang keempat, membangun jaringan. Yang C, image positif yang dimunculkan. Yang A, fokus pada kekuatan dan potensi. Yang B, memberikan dukungan dan motivasi. C, bangun kepercayaan diri. D, apresiasi dan pengakuan. E, komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang D, menjaga citra positif dan menghindari image negatif di depan warga dapil. Yang A itu menepati janji dan komitmen. Yang B, bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. C, transparan dan akuntabel. D, mendengarkan aspirasi dan keluhan warga dapil. Yang E, pemeliharaan dan penjagaan image merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh individu, organisasi, maupun brand. Berikut beberapa tips untuk memelihara dan menjaga image. Yang pertama itu konsisten dalam perilaku dan pesan. Yang kedua, jujur dan transparan. Ketiga, responsif terhadap feedback. Yang keempat itu bangun hubungan yang positif. Yang kelima, berprestasi dalam kegiatan sosial. Yang keenam, gunakan media sosial yang bijak. Untuk nomor 3 yaitu isu politik dan tindakan nyata di Papua. Isu masyarakat Papua masih sering mengalami rasisme dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Untuk tindakan nyata yaitu pemerintah meningkatkan edukasi dan kampanye anti-rasisme, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku rasisme, dan mendorong toleransi dan saling menghormati antar suku dan bangsa. Untuk nomor 4 yaitu ada peta. Di sini bisa kita lihat yaitu daerah pemilihan. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan nomor 5, pemilihan perahu atau parpol. Setiap parpol di Papua memiliki dan mendaftarkan satu parpol perahu ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk digunakan dalam kampanye dan surat suara. Pemilihan akan memilih parpol dengan mencoblos simbol parpol di bilik suara. Jawaban nomor 6, jumlah orang atau kaki tangan yang direkrut tiap dapil. Beragam tergantung pada beberapa faktor seperti jumlah pemilihan di dapil. Dapil dengan jumlah pemilihan lebih banyak umumnya membutuhkan lebih banyak kaki tangan untuk membantu pemilihan pemilu. Yang ketujuh yaitu pengenalan kandidat. Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024, Paslon Matius Fakiri, Inspektur Jenderal Polisi yang saat ini menjabat Kepala Papua, Yohanes Turi SAP, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk
Untuk nomor 8, memelihara informasi aktivitas kandidat merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh tim sukses pemilu. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, mendokumentasikan informasi. Yang ketiga, menganalisis informasi. Yang keempat, membagikan informasi. Yang kelima, memperbaharui informasi. Untuk nomor 9, yang terakhir, momen sosialisasi yang dipilih secara terjadwal di Papua harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti hari-hari besar keagamaan, acara adat, kegiatan rutin masyarakat. Sekian. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, apabila ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.